penuh isi ya. Pertama masalah guru, saya mendapat bahwa memang harus dipenuhi kepentingan keperluan dari segi kuantitas dan kualitas ya. Karena saya sering mengatakan kita tidak punya apa-apa, tidak punya gas, tidak punya batu bara, tidak punya minyak, kita cuma punya orang. Orang kita harus hebat supaya bisa bersaing, kan begitu. Supaya orangnya hebat harus pintar dan sehat. Sebenarnya sederhana sekali logikanya, ya. Supaya pintar harus sekolah. Tidak ada orang pintar tiba-tiba, semua proses. Sehat pun begitu, ya. Tidak ada tiba-tiba orang sakit, pasti ada jalanannya, apa dia sakit dan sebagainya. Oleh karena itu, dua prioritas ini memang harus menjadi betul-betul prioritas baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Sejauh mungkin peraturan memungkinkan, saya kira provinsi bersedia untuk ini. Tapi memang ada peraturannya, ada ketentuannya. Sebenarnya sudah ada apa SK Menteri atau peraturan pemerintah? Kadisdik apa itu yang mengatur SD, kabupaten, SD, SMP, kewenangan itu di mana itu tempatnya? Ya coba jelaskan dulu sebentar sedikit, biar masyarakat tahu. Ada ya. Ini atau semua dengan Bapak Gubernur menurut jelasan yang bisa diberikan. Ini di pedagang di Wawu, ini kewenangan kepada guru, satukan sekolah-sekolah dan rasul dengan ring pemerintah kota. Saya patut ngangganin itu wadah bupati atau wali kota. Kecuali saya ada kewenangan sekolah di provinsi patut keanganin oleh pemerintah provinsi. Nah ini usul dua di Wawu saya mau saya ingin manggil guru-guru itu diangkat dari guru kontrak. Lalu kemudian kedadosan oleh pemerintah pusat. Niki mawinan bus puniki pacang tetap perbedaan pengangkatan guru. Manur tadi kebutuhan saya dengan dari sekolah saya begitu. Terus kewenangan memiliki wadah satukan dengan satu pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Ini seperti itu yang namanya oleh jadi memang sudah diatur dengan peraturan pemerintah bahwa sesungguhnya provinsi sedikit sekali kewenangannya ya, hanya ngurusin SLB dan RSBI ya, tetapi saya kira pemerintah provinsi tetap memperhatikan mulai dari SD, SMP termasuk sarana-prasarana sekolah sebenarnya karena kita punya anggaran yang cukup di provinsi untuk membantu itu sampai-sampai kita juga mengurusi SMA dan SMK yang bukan RSBI ya. Jadi yang provinsi tidak menutup mata atas hal-hal yang seperti ini sepanjang diizinkan oleh peraturan ya. Itu yang pertama. Kemudian PNPM perlu juga saya permalukan ya. Provinsi Bali itu adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberikan bantuan pendampingan bagi PNPM ini. Ini satu-satu ternyata. Saya pun tidak tahu. Saya pikir semua provinsi begitu. Tidak ternyata. Ya, semua itu diserahkan kepada kabupaten. Sehingga ada kabupaten yang menolak PNPM dulu karena tidak punya dana pendamping. Tapi di Bali khususnya provinsi mengalokasikan berapa miliar? 4,6 miliar untuk pendamping, tambahan pendamping bagi kabupaten-kabupaten. Jadi ini khusus ternyata saya juga dulu tidak memperhatikan persis, ternyata dari pusat yang mengatakan satu-satunya provinsi adalah provinsi Bali. Mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan ke depan. Karena dengan ada dana pendamping kita dapat dana dari pusat gitu. Jadi pancingan sebenarnya ini umpannya, ikannya dikasih. Kalau umpan saja tidak punya, bagaimana dapat ikan? Dermat Sadu sekarang baru ada 82 desa di 4 kabupaten ya. Buleleng,
Karangasem, Bangli, Luwu, Tabanan belum. Ya mudah-mudahan, tapi sampai itu banyak sebenarnya kebangsaan dalam tanda petik yang masuk. Dari sini ada berapa anggota DPR? DPRD 7, berarti dapat 7 sebenarnya. Ada 7 jatah, ada 7 jatah. Jadi terserah anggota DPR-nya disalurkan ke desa mana itu, kan begitu. Hubungi Pak Sene. Ada 7 itu, 7, bayangin aja. Jadi sebenarnya 82 tambah 55, karena ada 55 anggota DPR, semuanya dapat satu-satu. Ya, tergantung beliau mau menyalurkan kemana. Tapi yang 82 desa harus, karena itu angka kemiskinannya di atas 35%. 2013 mudah-mudahan pilkada ini 1 putaran. Kalau 1 putaran kita menghemat 70 miliar provinsi. Berarti ada 70 desa yang akan ada. Gerbang 1 janji di anggaran perubahan ada 70 desa yang akan dapat gerbang 1 kalau pilkada ini 1 putaran. Karena kita menghemat 70 miliar, banyak itu 70 miliar, lumayan. Tapi kalau 2 putaran habis 200 miliar. Jadi tergantung agenda ini. Mudah-mudahan gerbang 1 ini betul-betul bisa mengangkat perekonomian rakyat. Itu tadi UMKM tadi. Jadi tidak betul kalau saya punya itu juga mengeluarkan izin atas toko-toko toko swalayan itu, toko modern. Tidak ada, provinsi tidak boleh mengeluarkan izin itu, tapi diisukan itu. Ya. Itu yang mengeluarkan adalah bupati dan wali kota. Tapi saya sudah kirim surat, sebenarnya surat edaran kepada para bupati dan wali kota untuk tidak mengeluarkan izin lagi sebelum ada peraturan yang rinci dari RDTR mereka, rencana detail tata ruang. Ya, kalau sudah ada rencana detail tata ruang, memang di sini perlu untuk dibangun itu, ya silakan. Tapi sebelum itu ada, jangan dulu mengeluarkan izin gitu ya. Jadi salah lagi itu informasi itu. Jadi ada yang informasi di koran 1 itu salah dulu sebenarnya. Salah dulu, tidak ada benernya gitu, nggak akurat gitu, nggak akurat. Tapi apa boleh buat? Namanya juga usaha. Ya, oke, baik, lanjut. Nomor 12 Selanjutnya nomor urut 12 Bapak Nyoman Soeharto dari Tabanan.